Oke, kita lanjutkan tentang hukum gas tadi ya. Tadi sudah dibahas, sudah diresumekan dalam hukum Boyle, kemudian Gay-Lussac, Charles, ya. Nah, kemudian ada hukum gabungan, ada Avogadro juga, dan evolusi Graham. Nah, ini kita lihat ya, hukum Boyle ini. Nah, Boyle melakukan percobaan tentang pengaruh perubahan volume, ya, terhadap tekanan gas jika suhu diusahakan tetap atau prosesnya isotermal ini ya. Ya, T tetap sama dengan isotermal. Ya, nah hasil yang diperoleh pada suhu tetap, volume yang tempati suatu gas berada terbalik dengan tekanan gas tersebut. Ya, volume yang tempati suatu gas berada terbalik dengan tekanan gas tersebut. Nah, secara matematis dapat dirumuskan P sebanding dengan 1/P ya. Jadi P sebanding dengan 1/P atau PV sama dengan K ya. Atau P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Nah, ini contoh soal. Suatu gas bervolume 100 liter. Ya, suatu gas bervolume 100 liter. Nah, berarti ini adalah P1. Ya, mempunyai tekanan 700 mm Hg, berarti adalah P1. Dan dikompres menjadi 750 mm Hg, berarti ini adalah P2. Nah, itulah volume akhir, berarti P1 kali P1 sama dengan V2 kali P2. Intinya adalah volume akhir, berarti volume 2. P2 sama dengan V1 kali P1 per P1. P2. Nah, kita tahu tadi P1 100 liter, P1 100 ml Hg dibagi dengan 750 mm Hg. Ya, sehingga diperoleh V2 94,59 liter. Nah, yang kedua hukum Charles. Kalau Charles mempelajari pengaruh perubahan suhu terhadap volume gas, ya. Pengaruh perubahan suhu terhadap volume gas pada tekanan tetap, ya. Jadi P tetap atau isobarik. P tetap ada isobarik. Jadi uh, kita lihat di sini ya. Ini boleh lihat tadi ya. Hasil yang dia peroleh. Nah, pada tekanan tetap, volume gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Ya, pada tekanan tetap, volume gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Nah, itu yang diperoleh oleh Charles. Jadi, volume di sini sebanding dengan T. Ya, P sebanding dengan T atau V per T sama dengan K. Atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, seperti ini ya. Nah, contoh soal ini. Suatu gas menempati ruang 500 mili, berarti ini sebagai P1 dengan suhu 27 derajat Celcius. Nah, jika suhu dinaikkan sampai 50 derajat Celcius, berarti ini T2, ini T1. Nah, pada tekanan tetap, maka itulah volume gas akhir. Oke. Ya, jadi P1, T1, T2 diketahui. Ya, berarti yang tadi adalah V2. Ya. Nah, sebelumnya kita harus convert dulu suhu dari Celsius ke Kelvin. Jadi kalau T127 berarti tambah 273. Kalau yang 50 tambah 273. Ya, berarti T1 300 Kelvin, T2 323.
Nah, kita masukkan ke persamaan. Ya, tadi kan V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Sekarang yang ditanya adalah V2, berarti V2 sama dengan T2 per T1 dikali dengan V1. Ya, diperoleh nilai 538 ml. Sekarang nggak rusak lagi, ya. Nah, Gay-Lussac mempelajari tekanan gas, ya. Mempelajari tekanan gas. Nah, ini uh, mempelajari perbedaan tekanan gas dalam tangki udara. Ya, jika keduanya sama, jika gas dipanaskan, maka tekanannya akan meningkat, ya. Jika suatu gas dalam tabung dipanaskan, maka tekanan akan meningkat. Nah, jadi Gay-Lussac memperoleh kesimpulan tekanan suatu gas dengan massa tertentu berbanding lurus dengan suhu mutlak bila volume dijaga tetap. Ya, dalam tabung ini, kalau dinding kaku seperti gas LPG, maka volumenya tetap. Ya, nah kalau ini dipanaskan maka tekanan meningkat, P dalam sistemnya meningkat. Ya, P-nya meningkat. Nah, kenapa dia meningkat? Karena energi kinetik partikel naik. Ya, energi kinetik partikel meningkat sehingga tumbukan antar partikel itu tumbukan antar partikel dan tumbukan partikel ke dinding ini semakin besar. Nah, jadi Gay-Lussac mengemukakan hukumnya itu pada tekanan suatu gas dengan massa tertentu berbanding lurus dengan suhu mutlak bila dijaga tetap, berarti P sebanding dengan T atau P per T sama dengan konstan, maka P1 per T1 sama dengan P2 per T2 dan seterusnya. Contoh soal, ya, suatu gas dalam ruangan berdinding kuat mempunyai tekanan 1 atm. Oke, ini adalah P1 atm. Ini T1 27 derajat Celcius berarti 27 tambah 273 berarti 300 Kelvin. Nah, itu tekanan gas itu bila suhu dinaikkan 50 derajat Celcius, berarti ini T2 sama dengan 50 tambah 273 323. Nah, ini tekanan gas itu bila berarti artinya ini P2. Oke. Nah, P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Kalau ditanya P2, maka T2 per T1 kali P1. Ya, nah T2 tadi adalah 323 Kelvin, T1-nya adalah 300 Kelvin, sementara P1-nya adalah 1 ATM. Ya, 1 ATM. Oke. Kalau dinyatakan dalam milimeter Hg, 1 ATM sebanding dengan 760 milimeter Nih, atau 776 cm. Nah, diperoleh kalau dalam milimeter lagi itu 818, ya. Nah, sekarang kita masuk hubungan hukum gabungan, ya. Nah, ini hukum Boyle, Charles, dan Gay-Lussac secara matematis dapat digabung menjadi satu hukum yang disebut dengan hukum gabungan. Oke. Hukum gabungan yaitu P1 kali V1 per T1 sama dengan konstan.
ya. Nah, sama dengan P2 per T2. Nah, P3 kali P3 per T3. Nah, hukum ini lebih umum dan mencakup ketiga hukum terdahulu. Ya, jika T1 sama T2 maka akan jadi hukum Boyle. Jika P1 sama dengan P2 akan menjadi hukum Charles. Jika P1 sama P2 maka menjadi hukum Gay-Lussac. Ya, oke, satu contoh. Suatu gas dengan volume suatu gas dengan volume 10 liter, tekanan 1,1 atm, dan suhu 30 derajat Celcius diubah menjadi 12 liter, tekanan 0,8 atm. Nah, itu suhu gas tersebut. Berarti yang diketahui di sini adalah V1 10 liter, V2 12 liter. Ini V2 diubah menjadi 12 liter. P1 adalah 1,1, P2 0,8 atm. Nah, T1-nya 30, jadi tambah 273, sehingga menjadi 303. Nah, berarti T2 sama dengan P1, kalau T1 sama dengan P2 kali P2 per T2. Nah, sekarang yang ditanya itu adalah suhu gas tersebut, berarti T2 sama dengan P2 kali P2 per P1 kali P1 dikali dengan T1 ya. Ini pindahkan ke sini. Ini ke sini ya. Ini dia. Oke, diperoleh 264,4 Kelvin. Nah, hukum Avogadro. Nah, hukum Avogadro ya mengatakan ya, ini ya pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang volumenya sama mempunyai jumlah molekul yang sama. Ya, nah jadi pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang volumenya sama mempunyai jumlah molekul yang sama. Nah, jadi Avogadro menyatakan jumlah molekul itu sebanding dengan volume. Ya, dua kotak ini. Nah, jika ada molekul di dalamnya, maka jumlahnya itu sebanding dengan volume. Ya. Nah, kalau perbandingan jumlah molekul yang sama dengan perbandingan jumlah mol, maka P per N sama dengan konstan. Atau V1 per N1 dengan V2 per N2. Nah, sebagai acuan dan untuk memudahkan perhitungan, maka dipilih skala suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm ya. Sehingga 1 mol gas pada STP sama dengan 22,4 ya, standar temperature pressure ya. Nah, jadi 1 mol gas pada STP 22,4 liter. Nah, jadi contoh soal pada suhu tertentu 7 gram N2 bervolume 8,5 liter. Tentukan volume 22 gram CO2 pada suhu dan tekanan tersebut. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang ini dulu. Ya, pada suhu dan tekanan tertentu 7 gram N2 bervolume 8,5 liter. Ya, jadi di sini dari ini tentukan suhu volume
22 gram CO2 pada suhu dan tekanan itu. Nah, berarti di sini kita cari tekanan. Sorry, oke, nggak perlu ya. Maaf, nggak perlu kita cari, kita bisa langsung di sini. Ya, kan tadi V per N, sorry ya. V per N sama dengan K. Oke. Nah, di sini kita bisa memperoleh mol gram per mr ya, atau massa per mr. Nah, N2 ini 14, 2 kali 14 berarti 28. MR-nya adalah 28, berarti 7 gram massanya per 28 gram per mol. Sehingga diperoleh 0,25 mol. Nah, oke. Kemudian kalau CO2 juga dia 22 gram CO2, CO2 C12, 2O 2 kali 16 sama dengan 32 tambah 12 berarti 44 mR dari CO2. Oke, ini 44 nih mR dari CO2 ya. Nah, berarti 22 dia ada 22 gram per 44 sama dengan 0,5. Nah, maka sekarang lihat A volume 0,5 CO2 sama dengan 0,5, oke, dibagi dengan 0,2 sama dengan 8,5. Jadi maksudnya gini, ya. Di atas tadi diperoleh 0,25 mol dengan volume 8,5 liter. Ya. Nah, berarti untuk mencari volume dari, tentukan volume dari 22 gram CO ini kita pakai perbandingan V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Nah, V1 per N1 ini kita pakai yang si N2 karena dia pada suhu dan tekanan itu juga ya. Berarti volume si N1 ini tadi berapa? 8,5. Ya, 8,5. Molnya adalah 0,25. Kalau di sini volumenya nanti tanya, ini molnya adalah 0,5. Berarti volumenya adalah volume berarti di sini. Oke, saya clearkan lagi. Ya, untuk menjawab soal yang A ini, nah, berarti volumenya V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Misalnya V2, ya berarti N1, ini kali ini dulu. Per ini. Berarti 0,5 dibagi dengan 0,25 dikali dengan 8,5. Ya, ini 0,25, ini 8,5, ini 0,25 diperoleh 17 liter. Nah, kemudian volume gas N2 tersebut pada STP. STP berarti 1 ATM. Ya, 22,4 liter. Berarti 0,25 kali 22,4 liter. Karena kan kalau 1 mol dia 22,4 liter. Berarti 0,25 ini kali 22,4 sama dengan 0,56. Ya. Nah, kemudian persamaan gas ideal. Hukum Boyle, Charles, dan Avogadro menunjukkan hubungan volume gas masing-masing, tekanan, suhu, dan jumlah mol. Sehingga persamaannya tadi digabung menjadi PV sama dengan nRT. Nah, persamaan inilah yang disebut dengan persamaan gas ideal. Ya, ini menjadi persamaan gas ideal. Oke.
Nah, dari persamaan gas ideal ini kan tadi cuma P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Dengan memasukkan persamaan Avogadro, diperolehlah persamaan yaitu P kali V sama dengan NR kali T. NR kali T. R ini merupakan suatu tetapan gas ya yang diperoleh dari perbandingan PV dan NT. Nah, oke, nilainya dari penurunan ini diperoleh nilainya kalau dalam liter ATM mol 1 kali 1 0,08. Kalau menggunakan Joule 8,314, ya kalau kalori 1,987. Ya, nah silakan lihat contoh soalnya. Oke, ini mudah saja ya. PV, V yang ternyata adalah volume. Hitung volume 7 gram N2 yang punya suhu 20 Celsius dan tekanan 1 atm. Oke, kita sudah ada rata-ratanya di sini ya. Ini kita jadikan Kelvin, berarti 298 Kelvin. Ya, ini ATM, P1, ya ini T, kemudian ini kita jadikan mol. Ya, 7 per 28 sama dengan 0,25 N. Nah, hanya volume, berarti P sama dengan nRT per P. Ya, oke, diperoleh 8,15. Oke. Nah, ini hanya kita bisa ini juga ya mengkaitannya dengan kerapatan juga bisa gitu ya. Oke, kita kaitkan dengan kerapat density ini dRT per P karena N sama dengan massa per mR ya, massa per mR, massa per mR. Kemudian mR dipindahkan berarti massa per volume RT per P. Ini adalah densitas. Ya, nah tapi tidak usah ribet sampai ke sini. Oke, nah saya cukupkan dulu ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.